Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini PGRI Edukes menjumpai Anda kembali dalam bincang-bincang sekitar isu-isu terkini dalam dunia pendidikan. Untuk menyemarakan semangat kita, mari kita pekikan bersama-sama yel-yel PGRI kita. Siap. Hidup guru, hidup PGRI, Hidup. solidaritas. Yes. Siapa kita? Indonesia. Yes. Itu penting, Pak. Betul. Supaya kita tetap semangat. Solidaritas. Saya itu sering tergelitik dengan kata-kata solidaritas. Kan bukan hanya butuh yes saja, Betul. tapi butuh pembuktian. Iya, implementasinya. Para penonton podcast sekalian yang berbahagia, pengurus besar PGRI bekerja sama dengan Education International, Persatuan Guru Tingkat Global, gencar mengkampanyekan Go Public Pan Education atau kampanye alokasi anggaran untuk pendidikan yang berkualitas. PGRI adalah satu-satunya organisasi guru Indonesia, catat itu, satu-satunya organisasi guru Indonesia yang menjadi anggota Education International atau EI, yang merupakan organisasi guru global di mana ada 32 juta guru dan tenaga pendidikan dari 383 organisasi di 178 negara yang menjadi anggota Education International. Nah, kampanye ini dimaksudkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan yang berkualitas dan inklusif, serta guru yang profesional dan sejahtera. Nah, podcast kita pada hari ini akan secara spesifik kita membahas tentang kampanye dana pendidikan tersebut. Hari ini sudah hadir kembali dua orang narasumber yang luar biasa, yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Basyarudin Thaib MPD sebagai Ketua PB PGRI. Selamat datang kembali, Pak. Bapak selalu semangat kelihatannya. Semangat. Selalu semangat. Kemudian narasumber kita yang kedua, ini bapaknya literasi PGRI ini. Bapak Dr. Anas Catur Nurrohman Oktavian MPD. Ya, makasih Pak Gus. Saat ini Bapak sebagai Wakil Sekjen Betul. di PB PGRI. Jadi para pemirsa sekalian, para penonton sekalian, yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini adalah dua orang pakar dari organisasi PB PGRI. Baik, saya akan memulai kepada yang senior dulu nih. Ya. Yang senior dulu. Ya. Pak Dr. Basyar. Ya. Bagaimana nih PGRI terlibat dalam kampanye pendidikan, kampanye dana pendidikan di Indonesia? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus ya, bahwa sekarang sudah disepakati secara global, berarti dunia Pak, ya, yang mengkampanyekan bagaimana menyelenggarakan suatu sistem pendidikan yang bermutu untuk semua. Ya. Nah, berbicara pendidikan bermutu itu tentu kaitannya dengan pendanaan. Oke. Mustahil pendidikan itu akan bermutu apabila tidak didukung dengan dana yang memadai. Kalau kita boleh mengambil ungkapan dari Einstein, dia mengatakan, ya, hanya orang gila yang mengharapkan sesuatu hasil yang baik dengan cara-cara yang biasa. Jadi dengan dana yang minim, bagus, ingin mendapatkan mutu pendidikan yang tinggi, itu impossible. Gila kalau kita pakai bahasa Einstein.
Jadi yang bermutu, pendidikan yang bermutu untuk semua itu harus ditopang dengan dana. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam konstitusi kita, sudah menetapkan 20% itu anggaran pendidikan kita. Nah, yang menjadi masalah pembicaraan masyarakat itu, dana yang telah ditetapkan 20% begitu dilihat dampaknya dengan kualitas pendidikan kita ini tidak connect. Itu perbincangan di tengah masyarakat. Dengan dana 20% itu dibandingkan dengan pendidikan negara-negara, nggak usah jauh-jauh lah, kita bandingkan dengan negara tetangga, Indonesia tertinggi. Oleh karena itu perlu dipikirkan kembali, dilakukan kembali oleh Indonesia. Bagaimana dana yang kalau lihat persentasenya itu bisa 20%. Oh, besar tapi ya 20%. bagaimana ini dialokasikan seefektif-efektifnya untuk kemajuan pendidikan. Nah, ini yang kita lihat. Misalnya, saya melihat misalnya data yang ditampilkan itu yang menunjukkan bahwa dana sebetulnya yang dikelola oleh Kemendikbud Ansih itu sekitar 18%. Nah, selebihnya itu kan terpencar, teralokasi kepada semua. Bahkan di situ masuk gaji. Ini kalau 20% ini masyarakat menyangkanya untuk pendidikan semua, padahal di situ masuk gaji. Sebenarnya yang ansih untuk pendidikan mutu itu sangat kecil sekali. Mungkin di bawah 5% ya. Saya kira seperti itu. Nah, jadi ini juga menjadi masalah. Ya toh? Nah, jadi harus kita cari di mana ini Iya. Jangan sampai nanti dana alokasi yang sangat terbatas ini pemanfaatan pun tidak efektif, semakin jauh daripada sasarannya. Ini harus disadari baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah bahwa pendidikan itu mahal, betul. Iya. Tidak ada pendidikan berkualitas murah oleh ya. karena itu yang dibutuhkan adalah bagaimana ya mindset pemerintah itu, masuk pemerintah daerah itu mengatakan bahwa biaya pendidikan itu sebetulnya kurang tepat kita menggunakan istilah biaya. Sebetulnya bagaimana Investasi harusnya. harusnya kita lihat sebagai investasi. Iya. Nah, memang kalau kita lihat bahwa dilihat pada sejatinya betul bahwa pendidikan itu sebetulnya investasi. Investasi ya. Atau lihat kita ambil contoh pengalaman sejarah Jepang dulu, ketika dia hancur Perang Dunia Kedua, bagus. Ya. Hancur berantakan tahun 45, kita mereka hancur sebetulnya. Ya toh? APBN mereka bagus. Hampir sebagian besar itu semua untuk anak-anak Jepang pendidikannya. Dialokasikan untuk pendidikan. Bahkan untuk anggaran pertahanan negara Pak Agus itu nyaris kecil sekali. Kata mereka, ngapain kita perangkatan perang, ternyata kita hancur setelah kita mengembangkan perang. Oleh karena itu, untuk biaya pertahanannya mereka menyewa armada 7 Amerika untuk mengamankan Green. Karena dia ingin fokus pada APBN, pendidikan, ya. jadi nyewa angkatan perang Amerika kan relatif ringan biayanya, Pak. Dana APBN mereka sebagian besar ini digunakan untuk anak-anak Jepang sekolah ke luar negeri. Karena mereka targetkan 25 tahun yang akan datang Jepang akan kembali memimpin dunia dalam bidang yang lain, bidang militer sudah, ternyata negaranya hancur. Dan mereka terbukti, ingin menjadi kekuatan dunia tapi di bidang ekonomi. Okay. Jadi poin apa yang penting sini Pak Agus yang saya ingin kita tekankan, bahwa pemerintah harus menyadari betul bahwa kemajuan suatu negara, kemajuan suatu daerah itu sangat ditentukan oleh SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul dihasilkan oleh sistem pendidikan yang unggul, didukung oleh guru yang unggul, gitu. Kemudian infrastruktur yang unggul, barulah sasaran pendidikan akan kita memperoleh SDM yang unggul. Dan SDM yang unggul ini sebagai modal pembangunan. Oleh karena itu saya lebih cocok mengatakan bahwa di bidang pendidikan dan SDM manusia, sumber daya manusia guru ini, itu bukan biaya tetapi investasi untuk kepentingan masyarakat. Ini sudah terbukti di negara-negara maju itu semua mereka bergerak dari pendidikan.
buah daripada biaya pendidikan itu tadi SDM yang bermutu, kemudian mereka bisa membangun negara dengan teknologi. Nah, jadi yang kita kampanyekan sekarang ini global ini bukan Indonesia saja, sudah seluruh. Jangan sampai nanti kemarin ada kekhawatiran dari ketua petinggi AI kemarin itu, kalau pemerintah daerah seperti sekarang dalam menyiapkan menyiapkan anggaran untuk pendidikan ya yang kurang tepat sasaran, jumlahnya tidak besar, ada kekhawatiran bahwa kita akan mutu pendidikan kita akan semakin anjlok. Itu bagus. Baik, Pak Catur. Ya. Pak Catur mungkin punya data-data tentang pengalokasian dana pendidikan ya. Sebenarnya berapa sih yang sungguh-sungguh untuk peningkatan kualitas guru itu? Berapa persen kalau Pak Catur ada informasi? Kalau nggak salah waktu penjelasan Pak Dirjen PAUD Dasmen di acara PGRI beberapa waktu lalu, di acara IA itu, dari 20% dana pendidikan itu tersebar di berbagai kementerian, dan itu termasuk alokasi gaji guru, bos, yang ansih dikelola oleh kementerian itu benar Pak Basa tadi less dan kurang dari 5%, bahkan 2% kalau nggak salah. Itu Kementerian Pendidikan ya. Yeah. Kementerian Agama 5% sebenarnya. Yeah. Dan itu dari 2% pun itu ada 1% untuk hibah untuk kayak pendidikan itu, kayak beasiswa pendidikan, KIP dan sebagainya. Jadi sangat kecil. Jadi sangat kecil ya. Kalau dibandingkan dengan tadi 20%, mungkin kelihatannya besar ya 20%, tapi ternyata alokasinya untuk yang betul-betul untuk peningkatan kualitas pendidikan itu kurang dari 2%. Oleh karena itu PGRI mendorong dengan tadi kesepakatan global agar efektivitas 20% dana pendidikan itu betul-betul untuk investasi pada kualitas pendidikan. Nah, kata kuncinya pentingnya adalah pada guru, peningkat investasi pada guru. Dalam hal pemenuhan guru, di mana guru kita kan juga banyak yang masih kekurangan ya. Yang kedua masih pemenuhan guru, yang kedua adalah soal peningkatan kompetensi profesionalisme ini sangat penting. Jadi bagaimana guru itu bisa berkualitas kalau nggak pernah, kata Pak Basa tadi, nggak pernah dilatih, nggak pernah dikembangkan kapasitas kemampuannya. Tapi sering diuji. Nah, sering diuji, nggak pernah dilatih. Yang ketiga, bagaimana soal kesejahteraannya. Nah, ini sangat penting juga. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan guru yang berkualitas kalau penghargaan terhadap kesejahteraannya sangat minim. Nah, kita juga ingin mendorong bahwa profesi guru ini harus jadi profesi guru yang bermartabat, yang diminati oleh generasi muda yang berkualitas pula, artinya yang memiliki kemampuan, semangat, dan ingin mengabdi di dunia pendidikan. Maka untuk mendorong minat anak muda itu berkecimpung di dunia pendidikan menjadi guru, maka juga harus kita tingkatkan soal masalah marwah, martabat profesi ini. Salah satunya dengan masalah peningkatan kesejahteraan. Kemudian terlindungi. Nah, ini kata kunci juga. Bagaimana guru itu bisa profesional, sejahtera, dan juga terlindungi. Terlindungi dari masalah dia saat menjalankan tugas profesinya di kelas. Jadi kita nggak ingin dengar lagi nih, PGRI nggak pengen dengar lagi Pak Basari ke depan tuh bagaimana guru itu dikriminalisasi, dilaporkan ke polisi, dilaporkan. Pokoknya tidak aman. Pokoknya tidak tidak dilindungi lah. Kayaknya kurang bermartabat begitu ya. Karena itu kita mendorong pemerintah ini agar betul-betul menghargai profesi guru, masyarakat juga harus menghargai profesi guru, karena tanpa pendidikan, tanpa guru di dunia pendidikan, maka tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pandemi kemarin sudah membuktikan bahwa peran guru tidak bisa di 100% digantikan oleh teknologi ya Pak Basari. Teknologi secanggih apapun tidak bisa menggantikan peran guru yang duduk di depan kelas, menyapa ramah dengan penuh kasih sayang dan sebagainya. Karena kecanggihan buatan manusia sehebat apapun tidak akan bisa menggantikan sisi manusiawi yang ada pada guru. Nah itu Pak Agus, bahwa alokasi yang 20%, bagaimana mungkin bisa menghasilkan pendidikan berkualitas kalau alokasinya itu kurang dari 2%. Makanya 20% ini kita dorong agar betul-betul efektif untuk investasi pada guru, sarana prasarana dan sebagainya.
Itu Pak Agus mungkin. Oke. Pak Dr. Basar, Ya. kita melihat ya, berdasarkan data dari UNESCO, bahwa tahun 2030, ya, dunia ini akan kekurangan guru sebesar 44 juta. Wow, banyak. Saya melihat PGR itu menjawab tantangan itu ya. Iya, Makanya ada kampanye global tentang dana pendidikan. Nah, saya ingin pandangan Dr. Basar, meskipun tadi kita sudah dengar bersama-sama bahwa tujuan kampanye global itu kan paling sedikit 3 ya. Yang pertama, bagaimana memenuhi kekurangan guru. Yang kedua, meningkatkan profesionalitas guru. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan guru dan terlindungi martabatnya. Nah, saya ingin Pak Basar lebih tajam lagi membahas tentang 3 hal tadi. Mengatasi kekurangan guru, meningkatkan kapasitas, dan kesejahteraan guru serta terlindungi. Monggo Pak. Ya, jadi kalau guru yang berkualitas yang bermutu tadi itu bisa dilihat dari beberapa sektornya. Ya. Misalnya bisa kita lihat, misalnya tadi adalah tingkat kita katakan tadi dari siapa guru ini berasal. Jadi kalau kita mau mengurutkan seperti itu, bahwa kita di Indonesia ini salah satu kelemahan putra-putra terbaik kita yang hebat-hebat itu minat untuk menjadi guru itu rendah sekali. Nah, itu kenapa? Karena ini juga faktor psikologis atau sosial. Jadi Indonesia ini ternyata profesi guru itu bukan merupakan profesi yang menjadi dambaan generasi muda. Nah ini sehingga yang masuk kepada guru ini saya kira Pak Agus dengan saya ini sama. Karena tidak terima di UI, di ITB, kita masuk IGP. Ya toh? Nah ini juga salah satu. Berarti ini kan harus kita tempa terus Pak Agus. Jadi kita sudah menyadari betul bahwa bahan mentah kita ini seperti itu kualitasnya. Ini akan bagus kalau ditempa dengan bagus. Ada barang, ibarat orang memasak bagus. Bahannya tidak begitu bagus, tapi kalau memasaknya yang bagus, maksud saya itu perguruan tinggi yang menyiapkan itu. Ya, lembaga apa tadi? LPTK itu yang bagus, ramuan. Ini kan butuh. Mereka ini kan butuh kompetensi, butuh pengetahuan, butuh sumber belajar yang banyak. Ini kan harus seperti itu Pak Gus. Dan harus berkelanjutan pembinaan guru itu Pak Gus. Nggak bisa guru itu dipersiapkan. Nih, sudah diangkat kita diam. Iya. Kita ngejar jumlah saja sudah penuh guru. Jangan lupa guru yang banyak Pak Gus. Iya. Tidak terdidik, tidak terlatih, sama saja nilainya guru sedikit bagus. Iya, tapi tidak ada bisa menggerakkan mutu apa-apa. Jadi pelatihan guru, pendidikan guru yang berkelanjutan itu dulu Pak Agus dengan saya pernah bersama-sama nyusun konsep itu di Kemendikbud kita dulu tuh. Nah, itu menyiapkan bagaimana program melakukan pendidikan latihan guru yang berkelanjutan itu. Sebetulnya ini. Nah, terus guru kita ini kan tadi juga berkaitan dengan kesejahteraan. Guru nggak mungkin, Bang. Guru yang tidak sejahtera dia tidak mampu, tidak akan mungkin dia mampu. Iya. Ya. Dan itu kan sudah dicantumkan di dalam undang-undang pasal Undang-Undang 14 tahun 2005 itu. Bahwa guru itu berhak mendapat kesejahteraan, yaitu dapat hidup yang layak di atas biaya kehidupan minimal, Pak. Ini pesan di sini adalah guru itu harus sejahtera karena dia bisa fokus untuk memberikan pelayanan kepada siswanya. Kalau guru ini tidak sejahtera, dia akan bercabang pemikirannya, dia cari usaha-usaha lain. Kita lihat saja misalnya prihatin bagus gitu. Yaitu ada guru misalnya teman-teman sekolah dasar itu kan harus jadi grab di luar jam-jam belajar. Ini kan sangat mengganggu. Mereka tidak fokus dalam mengembangkan kompetensi dirinya. Nah, ini hambatan-hambatan yang harus kita. Nah, mereka akan bisa fokus itu kalau mereka sudah selesai dengan urusan tadi, urusan di keluarga mereka yaitu. Nah, jadi tentu kita bicara pengangkatan guru itu ya terus pasti harus. Nah, kita lupa bagus pemerintah ini
tiap tahun berapa ribu guru yang pensiun, Pak. Iya, benar. Sedangkan sudah 10 tahun, seingat saya itu kita Tidak ada moratorium dalam PNS, pengangkatan ya. guru. Nah, bagaimana mungkin kalau jumlah guru kita ini sudah tadi kualitasnya masih perlu kita tingkatkan, jumlahnya kurang lagi, Pak. Iya. Saya kira tidak bisa kita mengharap banyak ya untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu ini. Nah, oleh karena itu pemetaan pendidikan juga guru ini juga penting, Pak Agus. Juga penting, tidak mungkin dengan guru yang kurang tadi. Nah, kemudian juga bagaimana memeratakan tempatnya. Kalau guru banyak dari segi jumlah, di satu segi Pak Agus, kalau menurut data itu Indonesia termasuk negara yang makmur dalam guru. Artinya angka rasio guru dengan siswa itu Indonesia sangat bagus, Pak. Masuk mewah ya. Mewah. Satu kalau tidak 17 atau 18 itu mewah sekali. Nah, berarti di sini ada yang keliru, ada yang salah yang harus kita coba benahi. Distribusi. Nah, kita distribusikan. Mana karena ternyata jumlah guru yang banyak ini terlalu terkonsentrasi ke kota. Nah, di mana kota umumnya infrastrukturnya sudah bagus. Sedangkan di daerah infrastrukturnya kurang, gurunya kurang lagi. Jadi percuma menurut saya bagus kalau mutu pendidikan Indonesia ini di kota-kota dia maju tinggi, tapi kalau kita kalkulasi secara nasional ini nilainya akan turun kualitasnya karena di daerah-daerah sebagian besar itu tidak kualitas. Jadi ini bagus yang memang banyak saya PR kita. PR-nya banyak PR kita. Mungkin sedikit nambahkan. Oke, silakan Pak Catur. Beban kerja guru itu sebetulnya kan besar ya, berat ya. Karena tugasnya maha berat ya Pak Basar ya. Tugasnya maha berat, tapi penghargaan terhadap kesejahteraan kan masih minim ya. Tugasnya beratnya apa? Yaitu dia kan menyiapkan generasi berikut, sumber daya manusia, peradaban, menyiapkan wajah peradaban bangsa ke depan. Jadi kalau menurut saya harusnya beban tugas yang betul berat menyiapkan generasi masa depan bangsa harus linear dengan kesejahteraan. Bagaimana mungkin dia bisa menyiapkan generasi muda masa depan yang baik, ya, karena mendidik anak bangsa, menyiapkan peradaban melalui pendidikan, tapi kok penghargaan sangat minim. Nah ini kan nggak linear karena beban kerjanya sebetulnya besar, berat tugas guru itu, maha berat menurut saya malah karena soal manusia, penyiapan sumber daya manusia itu tambahan. Jadi memang soal kesejahteraan juga harus jadi perhatian betul dari pemerintah karena kan no education no economy. Iya betul. Saya ingin nambahkan sedikit bagus ya, supaya ini jangan nanti persepsi masyarakat menjadi sebetulnya tidak pas. Ya. Dulu ketika Menteri Keuangan juga kita undang ke PBPT, beliau memberikan sebuah statement waktu itu. Ternyata kata beliau itu pemberian sertifikasi tunjangan sertifikasi guru itu tidak linear dengan peningkatan mutu pendidikan. Nah, kemarin juga saya dengar dalam satu podcast daripada seorang pakar pendidikan mengatakan juga tidak ada korelasi ternyata dengan memberikan tunjangan sertifikasi kepada dengan dana yang besar itu peningkatan kualitas guru, mutu pendidikan. Mutu pendidikan. Tidak ada linearnya. Nah, ini bisa membuat pemikiran yang keliru persepsi. Jangan lupa tidak bergeraknya mutu ketika kualitas guru ini bukan karena sertifikasi. Betul, banyak faktor. Yang menjadi masalahnya itu guru-guru kita ini tidak diberikan pembinaan pelatihan. Ini persoalannya Pak. Memang ditingkatkan kemakmuran seperti apa juga guru itu. Kalau tidak, betul. Kalau tidak dibina, terus di-upgrade guru kita, bagaimana guru kita akan berkualitas bagus? Kalau filosofinya seperti motor, beli motor tidak pernah dirawat, selama dipakai terus. Itulah saya ingat dulu kata almarhum Pak Sulistyo, ya, ketua umum kita yang almarhum. Beliau mengatakan di depan Komisi 10 bahwa guru Indonesia ini tidak usah dites. Sudah terlalu banyak dites tapi tidak dibina. Banyak dites. Jadi kualitas guru ini rendah bukan masalah sertifikasinya,
Tapi masalahnya guru ini tidak pernah sudah diangkat, tidak ada program. Kalau kita belajar di sumber daya manusia kan ada sampai ke tingkat pengembangan kualitas. Di sini sebetulnya itu yang saya selalu katakan, peran lembaganya sudah ada, pemerintah menyiapkan itu, tapi kan tidak mungkin bagus kalau LPMP adanya di provinsi. Guru matematik di satu provinsi negeri swasta itu berapa ribu, Pak. Kemampuan daya tampung kapan? Itu kapan sekolah itu kebagian? Jangan-jangan begini bagus. Begitu masuk lagi dia kurikulum udah ganti lagi. Celaka bagus. Ya, jadi saya ingin itu menekankan itu supaya persepsi kita jangan keliru. Seakan-akan sertifikasi tinggi tidak ada kaitan dengan mutu. Padahal mutu bukan masalah uangnya. Guru ini pembinaan diklat. Ya terus terus diberikan pelatihan dan pendidikan itu untuk mengembangkan karirnya. Jadi di sini yang sangat berbeda bukan uangnya. Di sini, oleh itu betul. Kita lihat saja perusahaan angkutan, Pak. Kapal laut sama, di mana dia merapat di situ masuk dicek lagi, baru jalan lagi. Bus angkutan darat seperti itu, Bapak. Setiap kota dia mampir, di situ ada bengkelnya, masuk penumpangnya istirahat. Terus ini guru kita ini diangkat tidak pernah dibina. Tidak mungkin guru kita akan memiliki. Nah, pasti cita-cita untuk pendidikan yang beruntung ini saya kira akan sulit untuk dicapai. Oke. Saya betul-betul melihat benang merah ya bahwa betapa kampanye dana pendidikan itu sangat penting. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak berdua. Jadi PGRI berada di garda terdepan dalam mengkampanyekan dana pendidikan, bagaimana supaya alokasi pendidikan itu betul-betul menyentuh kepada akar-akar yang sesungguhnya sehingga mutu pendidikan kita menjadi meningkat. Persis. Demikian para penonton PGRI Educase yang berbahagia, perbincangan singkat kita dengan dua orang pakar pendidikan dari PGRI. Semoga bermanfaat. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kita sering mengatakan, hidup PGRI, hidup guru. Solidaritas. Kata yang terakhir adalah solidaritas. Yes, yes, yes. Saya ingin mengajak para pemirsa sekalian untuk menunjukkan solidaritas tersebut dengan cara like, share, and subscribe acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam pendidikan, sampai bertemu kembali dalam podcast yang akan datang.